Pernah nggak ketemu orang yang masalahnya segini tapi solusinya segini? Good afternoon, Saraul ya, talk to here. Momen jarang sih aku ngonten siang-siang. Sebenarnya ini tadi nggak niat jadi take, cuman kok makin lama makin enjoy, jadi why not? Kita ambil satu konten di sini. Aku lagi nyantai aja habis ikut acara conference, terus ditemenin sama ice matcha dan juga Nutella muffin. Aku mau sambil lanjut makan yang meal. Apa aku singgung masalah segini kok ada yang ngatasi dengan solusinya segini? Contohnya misalnya ban bocor tapi solusinya ganti motor, bukan ganti bannya, atau pusing dikit langsung pindah tempat. Jadi sebenarnya ini based on pengalaman aku beberapa waktu lalu. Jadi aku ngalamin sedikit kendala di kosan. Kendalanya adalah kamar mandi aku itu ada kayak nat-nat di antara lantainya itu yang kayak seperti berlubang gitu. Terus dari situ tuh kayak keluar semutnya. Terus aku minta tolong sama salah satu penjaga kosan untuk bantuin beresin itu dengan cara nutup lubang semut yang ada di antara lantainya itu supaya semutnya udah nggak keluar lagi. Sudah coba pakai obat semut juga karena lumayan banyak dan semutnya itu semut yang gatel gitu loh kalau gigit. Nah, pas si tukangnya bantu aku untuk benerin itu, ada salah satu yang lewat depan kosan. Pas itu aku lagi buang sampah dan lagi berberes di depan, terus dia nyeletuk, ada apa nih, kok kayaknya ada ribet di kosan, ada apa gitu kan. Terus aku cerita, itu loh kamar mandi kosan ada lubang, terus mau nutup lubangnya aku minta tolong tukang untuk nutup lubang itu tadi pakai semen biar supaya semut gatel itu nggak keluar lagi. Karena sebenarnya kalau misalnya itu bukan semut gatel aku nggak masalah, tapi karena itu semut gatel aku jadi kayak ya ini harus ditutup karena cukup ganggu kenyamananku juga sih. Habis itu si orang yang nanyain ini, orang yang lewat depan kosku dan nanyain itu bilang, ya kenapa nggak pindah kamar aja, kan di sini kamarnya banyak. Waktu itu aku cuma jawab sambil senyum aja. Dari situ aku jadi mikir, di satu rangkaian kamar kos yang gede itu yang error adalah satu bagian kecil di kamar mandi. Kenapa solusinya kok jadi ganti kamar, bukan satu kosan yang rusak gitu loh, tapi cuma satu bagian di one space kamar kos aku. Relate banget sama pemikiran Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence. Respon yang spontan ini namanya adalah amygdala hijack, kondisi di mana emosi itu lebih cepat ngambil keputusan daripada atau sebelum otak rasional itu nganalisis secara jernih. Dari sini sebenarnya ketemulah cara orang ngasih solve kita itu sebenarnya juga gambaran gimana dia mengatasi atau dimana dia menghadapi masalahnya. Pertama adalah habitual escapist, gak terbiasa mengatasi masalah tapi terbiasa ninggalin. Yang kedua adalah low problem solving. Jadi apa-apa yang kecil, masalah kecil itu dia nggak sempet untuk cari penyelesaian kecil, tapi langsung nyambung ke solve yang besar. Poin yang ketiga adalah instant gratification. Kabur itu emang menghasilkan lega yang cepat. Memang mengatasi itu pasti butuh proses, tapi otomatis juga sustain. Yang keempat adalah projection. Biasanya mereka lebih gampang untuk nyuruh kita kabur, padahal sebenarnya kalau direfleksi diri mereka sendiri juga merasa nggak sanggup kalau misalkan ada di posisi yang sama atau menghadapi sesuatu yang sama seperti kita. Setelahnya ini bikin refleksi lagi, apakah kita tipe yang adaptasi, apakah kita yang adaptif dan juga ngasih solusi yang tepat, atau kita tipe yang kabur, apakah kita tipe yang tenang dulu. Nah, segala sesuatu dari mulai masalah itu ada, dari kita tahu sampai akhirnya lahir solve, itu sebenarnya ada waktu jeda yang bisa kita pakai banget untuk mikir lebih rasional dulu. Kita tuh bisa pilih untuk take waktu jeda itu sebelum solve, atau milih langsung have reaction atau have solve. Karena at the end masalahnya itu akan kelar kalau misalkan kita milih untuk concern dulu betul-betul, bukan semata-mata harus selesai. Bukan seberapa cepat teratasi, tapi seberapa sih sabar kita untuk menghadapi dan cari solusi yang tepat untuk itu. Ya kurang lebih itu sih isi kepalaku. Kira-kira kamu yang mana? Kalau misalnya ban sepeda bocor, kamu pilih untuk ketambal ban benerin bocornya, atau ganti bannya, atau kamu pilih beli motor baru? Kalau kamu ada insight yang lain, kasih tahu aku di komen. Itu sih isi kepalaku dan segini dulu pembahasannya dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Oh, lupa, kita seruput dulu. Karena ini ngopi-ngobrol, nggak betul kalau kita nggak seruput. Cheers!
Es macanya seger banget. Pas untuk siang-siang. Have a nice day. Ketemu besok lagi.